Berikut keterangan mengenai fadilah dari suratul Waqiah, sahabat. Jadi disebutkan di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan ini, tusamma suratul ghani. Surat Waqiah itu juga disebut sebagai surah untuk kekayaan. Wa qira'atuha minal mujarrabati li sa'atir rizki. Dan membacanya, kata musannif di sini, sangat mujarrab untuk meluaskan rizki. Ani bin Mas'ud, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, qala, berkata Ibnu Mas'ud, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Apa sabda Rasulullah? Man qara'ah suratal Waqiah, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah kulla lailatin, setiap malam, lam tusibuhu faqatun abada, maka orang yang membacanya tersebut tidak akan ditimpa yang namanya kefakiran. Ini diantara fadilah surah Al-Waqiah, sahabat. Cukup istiqomah membacanya satu kali saja, maka sabda Rasulullah, tidak akan pernah fakir orang tersebut selama hidupnya. Kemudian dilanjutkan di sini, sahabat, waruwiya annahu, dan diriwayatkan lamma marada Abdullah ibnu Mas'ud, ketika Abdullah bin Mas'ud yang biasa meriwayatkan hadis dari Rasulullah ini, sahabat, sakit, maradahu alladzi tuwfiya, di mana sakitnya tersebut disebutkan dalam hadis ini, dalam kitab ini, sampai menyebabkan meninggalnya Ibnu Mas'ud tadi, sahabat. Adahu Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, kemudian menjenguklah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala, dan berkata, Sayyidina Utsman berkata kepada Ibnu Mas'ud, sahabat. Apa kata Sayyidina Utsman? Ma tashtaki, adakah yang engkau sedihkan? Jadi sahabat Utsman ini bertanya kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud, sahabat. Kemudian qala, berkata Ibnu Mas'ud, dzunubi, aku khawatir tentang dosa-dosaku. Ini kata Ibnu Mas'ud. Qala ma tashtahi, kemudian Sayyidina Utsman bertanya lagi, apakah yang engkau inginkan wahai Ibnu Mas'ud? Maka qala, Ibnu Mas'ud menjawab, rahmatu rabbi, yang aku inginkan adalah rahmat dari Tuhanku, kasih sayang dari Tuhanku. Kemudian sahabat Utsman ini bertanya lagi, sahabat, qala ala amuru laka bitabibin, apakah engkau ingin aku panggilkan dokter? Maka qala, Ibnu Mas'ud menjawab, at-tabibu amradani, dokter hanya menambah penyakitku, kata Ibnu Mas'ud, sahabat, karena ini sudah di penghujung hidupnya. Qala, kemudian Sayyidina Utsman bertanya lagi, ala amuru laka bil ata'i, apakah engkau ingin aku berikan sesuatu? Kata Sayyidina Utsman, sahabat. Qala, maka berkata Ibnu Mas'ud, la hajata li fihi, tidak, kata Ibnu Mas'ud, aku tidak membutuhkan apapun. Qala, berkata lagi Sayyidina Utsman, yakunu li banatika min ba'dik, apakah ada yang akan engkau tinggalkan untuk anak-anakmu? Ini kata Sayyidina Utsman, sahabat. Jadi Sayyidina Utsman berkata, adakah yang engkau tinggalkan kepada anak-anakmu setelah engkau meninggal? Maka qala, berkata Ibnu Mas'ud, atahsya min banati al-faqr, apakah engkau khawatir anak-anakku akan menjadi fakir? Jadi Ibnu Mas'ud ditanyakan oleh Sayyidina Utsman, karena mungkin Ibnu Mas'ud terkenal dengan sahabat yang zuhud, yang dalam tanda kutip miskin, sahabat. Maka kemudian Ibnu Mas'ud menjawab pertanyaan dari Sayyidina Utsman tersebut, apakah engkau khawatir anak-anakku akan menjadi orang yang miskin? Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan percakapannya, inni amartu banati, sesungguhnya aku memerintahkan kepada anak-anakku biqiraati suratil Waqiah kulla lailatin, untuk membaca surah Waqiah setiap malam. Li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Apa sabda Rasulullah? Man qara'ah suratal Waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka tidak akan
ditimpa kefakiran orang yang membacanya tersebut. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ketika beliau tengah sakit sampai menjelang ajalnya sahabat. Kemudian dalam kitab ini dilanjutkan, wa an Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ar-Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, suratul waqiah, adapun surah waqiah itu suratul ghina, yaitu surat kekayaan. Faqra'uha wa'allimuha auladakum, maka bacalah surah waqiah tersebut, kata Rasulullah, wa'allimuha auladakum, dan ajarkanlah kepada anak-anak kalian. Maksudnya biar anak-anak kita juga tidak ditimpa oleh kefakiran, sahabat. Wa anhu, dan dari sahabat Anas juga melanjutkan hadisnya, allimu nisa'akum, ajarilah istri-istrimu, perempuan-perempuanmu, kata Rasulullah, suratal waqiah, tentang surah al-waqiah. Fa innaha suratul ghina, karena sesungguhnya surah waqiah tersebut adalah surah yang dapat mendatangkan kekayaan. Jadi sudah mutlak, sahabat, ya, bahwasanya surah waqiah ini oleh Rasulullah disebut dengan suratul ghina, yaitu salah satu surat di dalam Al-Quran yang paling mujarrab, yang sangat mujarrab untuk mendatangkan kekayaan, sahabat. Nah, di dalam kitab ini juga disebutkan, sahabat, wa min amalis salafis sholih, dan dari sebagian amalan-amalan orang salafun sholih, annahum yaqra'unaha, mereka semua membaca surah waqiah tadi sobahan, setiap pagi, sahabat, wa ba'dal asri, dan setelah sholat asar, wa indan naum, dan ketika hendak tidur, wa yahsunu ba'da qira'atiha an taqra'a hadad du'a, dan akan lebih baik lagi kalau setelah membaca surah waqiah tadi itu membaca doa. Apa doanya? Maka silahkan dicatat, saya screenshotkan di layar kaca Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sun wujuhana bil yasar wa la tuhinna bil iqtar fanastarziqa talibi rizqika wa nasta'tifa shirara khalqika wa nashtaghila bihamdi man a'tana wa nubtala bidhammi man mana'ana wa anta min wara'i dzalika kullihi ahlul ata'i wal man'i. Allahumma kama sunta wujuhana 'anis sujudi illa laka fasunna 'anil hajati illa ilaika bijudika wa karamika wa fadlika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bifadlika amman siwaka wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Jadi ini doa sesudah membaca suratul waqiah, sahabat. Silahkan bagi yang ingin mengamalkan, bagi yang merasa butuh karena mohon maaf sekali, bagi yang butuh karena tengah ditakar rezekinya oleh Allah, misalkan tengah disempitkan rezekinya, maka silahkan untuk mengamalkan surah waqiah ini, karena surah ini memang terbukti sangat mujarrab untuk mendatangkan rezeki dan lebih-lebih langsung diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.